Oke, kuliah hari ini hukum tata negara. Saya ingin memberikan materi terkait dengan sumber hukum tata negara. Ini penting. Ini basic betul untuk studi hukum tata negara. Ya. Jadi sumber hukum itu bisa secara umum ya bisa dibedakan antara yang bersifat formal, artinya source of law in formal sense, dan sumber hukum dalam arti material. Bagi kebanyakan sarjana hukum, biasa yang diutamakan adalah sumber hukum formal, baru setelah itu sumber hukum material, apabila memang dipandang perlu. Sumber hukum dalam arti formal ada sumber hukum yang kenali dari bentuk formalnya. Ya, misalnya undang-undang, itu bentuknya undang-undang. Beda dengan Kepres atau Perpres dan segala macam. Ya, nah, dia bentuk hukum tertentu bersifat mengikat. Nah, salah satu bentuknya adalah produk legislasi tertentu atau regels. Ya. Misalnya undang-undang ya. Atau bentuk perjanjian atau perikatan yang mengikat antara para pihak. Misalnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura soal ekstradiksi. Ya, ya misalnya Indonesia dengan Australia ya terkait dengan pemulangan narapidana di negara masing-masing. Atau yang kemarin antara Indonesia dengan Filipina pemulangan Marizin ya terpidana kasus narkotik itu. Kemudian juga bentuk putusan hakim tertentu atau vonis. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 tentang hak memilih bagi warga negara itu diputuskan dan sampai sekarang menjadi tonggak ya, menjadi tonggak penting dalam pemilu. Ya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 itu dinyatakan bahwa apabila pemilih tidak terdaftar, ya warga tidak terdaftar dalam DPT daftar pemilih tetap, maka warga yang bersangkutan tetap boleh memilih, memberikan suara atau mencoblos dengan syarat dia mempunyai KTP di wilayah TPS itu, punya kartu keluarga atau dia bisa menunjukkan paspor. Tapi yang jelas dia hanya bisa memilih di TPS tempat dia tinggal. Kira-kira itu ya. Kemudian bentuk pusat administrasi tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara. Misalnya contoh ya, keputusan administrasi atau besking itu misalnya adalah keputusan biaya pembuatan paspor, ya kan? Kan pembuatan paspor itu banyak macamnya. Antara lain paspor yang berlaku 5 tahun, ya paspor elektronik sama paspor biasa. Itu keputusan administrasi. Atau misalnya keputusan Wali Kota Bogor, ya tentang pasar ya, pasar buka jam berapa sampai jam berapa misalnya. Itu keputusan besking. Nah, ini sumber-sumber hukum ini berbeda satu dan yang lain ya. Nah, di dalam hukum administrasi atau di dalam hukum tata negara ini ya, dibedakan antara tata negara umum dan tata negara positif. Tata negara umum bersifat umum, tata negara positif berlaku pada suatu waktu tertentu. Nah, sumber hukum yang biasa dipakai dalam hukum tata negara itu pertama undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Jadi taruh di kepala. Yang paling tinggi posisi adalah undang-undang dasar dan peraturan-peraturan pelaksananya. Jadi kalau di dalam konstitusi itu ada peraturan pelaksanaan, ya di dalam konstitusi itu ada peraturan pelaksanaan. Ada perintah. Ya, kalau kita baca undang-undang dasar ini ada perintah. Misalnya soal pemilu ya, soal pemilu. Soal pemilu tentang pemilu ini diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 45 harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini formalnya. Jadi mahasiswa harus pegang ini. Kemudian jurisprudensi pengadilan. Tadi sudah saya jelaskan putusan pengadilan yang sudah
diikuti secara terus-menerus. Misalnya tentang hak asuh anak, ya, atau tentang anak itu orang tuanya siapa. Ya. Dalam kasus Cacica Mohtar itu, istri sirinya dari almarhum Murdiono, Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto, ya, Mahkamah memutuskan ya, bahwa anak ini bisa mencantumkan nama bapaknya, nama ibunya, yang penting ada bukti, walaupun nikah siri misalnya, ya kan? Nikah menurut agama, tidak menurut negara. Itu bisa. Jadi dia bisa punya sertifikat, ya, sertifikat kelahiran sebagai anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan oleh negara. Karena agama itu, kalau menurut agama sah itu, ya sah. Kan? Kemudian konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Saya contoh ya, saya sudah berikan contoh pidato presiden untuk APBN tahun berikutnya dibacakan 1 atau 2 hari menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemerdekaan tanggal 17, artinya pidatonya bisa tanggal 15 atau tanggal 16. Tidak boleh tanggal 18. Ini konvensi. Ya. Kemudian konvensi ketanegaraannya adalah presiden menerima duta besar negara asing di istana sebagai kepala negara. Ya, kalau di Jepang itu yang menerima duta besar adalah kaisar. Ya, kalau di Malaysia yang di Pertuan Agong. Kira-kira itu. Kemudian hukum internasional tertentu. Ya, sebagai contoh misalnya dalam perang itu ada hukumnya yang disebut sebagai hukum humaniter. Misalnya tawanan perang tidak boleh langsung ditembak, dieksekusi, tapi harus ditahan. Ya. Nggak boleh misalnya dieksekusi, ya nggak bisa. Itu melanggar. Atau kalau tentara asing yang berperang sudah menunjukkan bendera putih sebagai tanda menyerah, itu tidak boleh dieksekusi. Harus diterima. Jadi kalau dia naikkan bendera merah, bendera putih sebagai tanda menyerah, harus tidak boleh eksekusi dan diperlakukan dengan baik. Ya, itu dalam kasus perang Ukraina dengan Rusia begitu muncul persoalan. Kemudian doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Contoh misalnya di dalam pemilu ada doktrin one man one vote. Satu orang satu suara. Itu doktrin umum. Tapi di beberapa negara lain ya ada variasinya. Misalnya di Amerika disebut sebagai electoral vote ya. Jadi pemilih satu orang warga negara yang berhak memberikan suara. Tapi yang menentukan kemenangan siapa yang jadi presiden adalah berdasarkan electoral. Ya, daerah tertentu dikumpulin berapa orang sehingga dikonversi menjadi suara. Nah, ini yang menurut saya yang doktrin apa tentang sumber hukum ini yang harus dipahami ya. Jadi misalnya ini penting juga nih, nama-nama tertentu, misal APDC ini mengatakan hukum itu kalau di Inggris adalah yang muncul di pengadilan. Karena negaranya adalah judge-made law system. Jadi hakim yang buat undang. Dan tapi tidak di negara lain tidak juga seperti itu ya. Misalnya di negara lain, di Indonesia misalnya hukum itu yang dibuat sebagai produk legislasi.
ya produk DPR, ya produk DPR. Oke, tadi kompetensi sudah, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk praktek juga sudah saya jelaskan. Nah, ini ada beberapa apa namanya kriteria atau sejarah dari konstitusi ya. Menurut APDC ini, kalau dilihat di tata negara Inggris, karena awalnya beranjak dari situ 1215 ya. Jadi Inggris dikatakan tidak memiliki hukum konstitusi tertulis atau undang-undang dasar tertulis. Maksudnya adalah Inggris ini tidak membukukan dalam satu buku, dikodifikasi, ya. Misalnya begini nih konstitusi. Tidak seperti ini Inggris, tapi Jerman, Indonesia seperti ini, ya. Dimasukkan di dalam satu buku kodifikasi, ya. Seperti kita ini kodifikasi. Ini konstitusi Indonesia. Sama juga dengan Jerman, ya. Nah, Jerman sama. Nah, di Inggris ini sejarah konstitusi dimulai dengan namanya Magna Carta 1219. Ini harus selalu diingat, 1219, Magna Carta. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, ya konstitusi modern, ya, selain misalnya konstitusi Madinah tahun 600-an, di Eropa ya, baru mulai 1219 dengan Inggris Magna Carta. Kemudian perkembangan lainnya adalah Bill of Rights 1689. Jadi awalnya Magna Carta itu perjanjian pengakuan hak dari kaum saudagar, kaum bangsawan, bahwa mereka diberikan hak tapi harus membayar pajak. Ini perjanjiannya. Jadi mereka dilindungi aja. Jadi ada persoalan kewajiban dan hak. Kemudian berkembang jadi Bill of Rights 600 tahun. Jadi bayangkan konstitusi berkembang begitu ini ya lama ya. Kemudian ada undang-undang ditetapkan oleh parlemen, disebut sebagai Legislative Acts atau Parliamentary Statutes. Tadi sudah judicial decision, pusat pengadilan terdahulu. Ini saya harus ulang-ulang supaya ngerti ya. Ya seperti putusan MK tentang pemilu, atau di kita ini ada putusan waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diajukan oleh seorang wanita Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, akhirnya Mahkamah Agung menetapkan kalau di antara pemeluk agama Islam, ya, dia ingin tidak menggunakan hukum Islam dalam bagian waris, itu boleh setelah waris itu dibagi. Bagiannya proporsi tetap menurut Islam. Ya, misalnya 5 orang anak, ya, yang perempuan 1/7, yang lelaki 2/7, ya. Tapi kalau ada kesepakatan, ya jadi bukan dikesampingkan, tapi kemudian ditindaklanjuti, ya, bahwa dibagi 1/5 rata-rata boleh. Yang penting hukum Islam ditegakkan dulu, baru diberikan pada yang lain. Nah, konvensi ini, konvensi tata negara, kebiasaan-kebiasaan seperti tadi pidato presiden pengantar APBN ya, menjelang kemerdekaan. Tradisi-tradisi. Apa tuh tradisi misalnya? Ya, tradisi misalnya presiden baru disambut oleh presiden lama di Istana Negara. Istana Merdeka. Itu tradisi itu. Ya. Misalnya ya, Presiden SBY menyambut Presiden Jokowi. Ya. Kemudian Presiden Jokowi menyambut Presiden Prabowo. Tapi di dalam sejarah kemerdekaan ini, dalam sejarah politik Indonesia, sebelum reformasi tidak terjadi. Misalnya Bung Karno ya tidak disambut di istana oleh Presiden Soeharto karena sudah ditahan di tahanan rumah. Kemudian Presiden Soeharto ya
mundurkan diri dan ada semacam, saya kira bukan apa ya, bukan penyerahan kekuasaan, tapi seremoni Soeharto mundur, Habibie dilantik. Kemudian ada peralihan dari dari Habibie kepada Presiden Gus Dur Abdul Mahid. Tapi dari Presiden Gus Dur tidak terjadi peralihan ke Megawati. Karena Megawati naik setelah Gus Dur digulingkan. Begitu juga Megawati tidak ada penyerahan kekuasaan, ya serah terima jabatan kepada Presiden SBY. Kenapa begitu? Karena Megawati dikalahkan oleh SBY dan merasa dihianati. Jadi nggak mau dia. Sampai hari nggak mau ketemu. Ya, 2 kali. Megawati dikalahkan 2 kali. Bahkan ketika bertarung dengan Gus Dur, ya tahun 99, Megawati tidak menang. Oke. Nah, selanjutnya baru terjadi peralihan dari SBY ke Jokowi, Jokowi ke. Itu penting. Adat istiadat ini menjadi sumber hukum tata negara juga. Ya, adat istiadat. Misalnya para menteri, pejabat silaturahmi ke presiden di hari Idul Fitri. Itu adat istiadat. Tapi dipraktekkan, ya. Kemudian praktek-praktek ketatanegaraan. Misalnya sidang kabinet. Sidang kabinet nggak boleh setahun sekali. Rutin sidang kabinet. Kemudian sumber-sumber hukum tata negara Inggris sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini banyak kita belajar dari Inggris. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit, ya, bahwa konstitusi itu bisa tertulis dan tidak. Ya, Indonesia memegang konstitusi tertulis. Tapi ada juga konstitusi tidak tertulis. Itu konstitusi tertulis konvensi. Misalnya. Kemudian Undang-Undang Dasar ini isinya pembukaan dan pasal-pasal. Sebelum ada penjelasan, tapi kemudian dihilangkan penjelasannya. Pembukaan ini mengandung nilai-nilai negara ini dibentuknya mau apa, ya, nilai-nilai kemana negara ini dalam pembukaan. Jurisprudensi, konvensi sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan